Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur pada Tuhan, kita berjumpa lagi di Jum Al-Hasan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani surat Ali Imran ayat 171 sebagai acara inti pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani yang pagi hari ini akan didampingi oleh Ibu Iin Marliana. Kami sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat, Bu. Bu sehat? Alhamdulillah. Kami sapa juga Ibu Iin. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Iya, udah siap ya Bu? Kelihatannya sudah cerah sekali pagi ini kelihatannya. Insya Allah, terima kasih. Baik, kalau gitu. Silahkan Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Syukran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah berikan kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini, kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur. Lalu kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, mudah kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita untuk sholat dan bangun malam hari. Mudah bagi kita untuk berpuasa menahan lapar di siang hari. Mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita zakatkan di jalan Allah. Mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kita tidak berhitung dengan itu. Kenapa? Perintah Allah. Kemudian mudah bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita tidak mau berjudi, kita tidak mau berselingkuh, kita tidak mau mendekati apapun yang Allah larang. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kaki kita langkahkan dengan baik, tangan kita ayunkan dengan sempurna, mata kita melihat dengan jelas, telinga kita mendengar dengan suara yang jelas, sehingga aktivitas sehari-hari kita sangat baik. Nah, untuk itu kita bersyukur. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, seolah-olah berkata, perbanyak bekalmu. Perbanyak bekalmu nanti menghadap aku, kata Allah. Jadi, kita jadikan hari-hari kita, lagi kita sudah pensiun, kita jadikan hari-hari kita semuanya ada nilai ibadah. Kita berkata, ada nilai ibadahnya. Kita mengajak pada kebaikan. Kita tidur juga ada nilai ibadahnya. Kenapa? Setelah bangun kita segar dan kita ibadah lagi. Setelah kita makan, walaupun dunia, setelah kita punya tenaga, kita beribadah lagi. Jadi semua kegiatan kita punya nilai ibadah. Kenapa? Niat kita yang benar. Jadi itu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita menghitung. Sementara kemampuan kita menghitung nikmat Allah juga nikmat Allah. Jadi kita sampai pada titik nol.
Lalu pada pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. 159 orang nanti pagi ini betul-betul Allah berikan nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran, Bapak Ibu semuanya. Saya sudah punya pengalaman banyak mengajak orang ke Al-Quran, jawabannya apa? Tarso. Kadang-kadang dia menjawab tapi nggak tertarik sama sekali. Karena sebalik yang lebih menyedihkan, semangat dia bicara agama, ngomong ini, ngomong itu, kegiatan agamanya, pergi ini, pergi itu. Tapi pada saat diajak ke Al-Quran, langsung letoy, langsung goyang. Lalu ngomong agama, cepat dia. Ngomong tentang ini, kapal A, kapal B. Tapi begitu dialihkan ke Quran, nggak semangat lagi. Nah, jadi itu ada orang seperti itu. Ada kita bicara tentang Quran, tahan cuma 5 menit. Tapi ngomong tentang yang lain, tahannya berjam-jam. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah rasa yang Allah berikan pada kita yang spesial, yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Jadi betul-betul rasa cintaku nanti satu nikmat yang luar biasa, satu mukjizat Allah. Nah, Al-Quran itu mukjizat. Jadi orang-orang yang mendapat cinta Al-Quran, menurut saya mendapat mukjizat. Jadi bersyukur kita sudah berniat, kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Apapun yang terjadi, kita tidak berpisah. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, uswatun hasanah kita, orang yang sangat kita cintai, yang insya Allah kita rindu dengan beliau nanti di suatu saat di mana tidak ada lagi perlindungan. Dan beliau bertemu dengan kita, lalu mengaku kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku. Dan kita bersama-sama memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Nabi Muhammad kami yang sangat kami cintai. Orang yang sangat mulia yang pernah ada di muka bumi ini sudah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang. Bayangkan Bapak Ibu, itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Beliaulah melakukan pencerahan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 171. Saya didampingi oleh Bu In Marliana. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu In tinggal di mana Bu In? Di Karawang, Bu ya. Oh ya, alhamdulillah. Masuk Al-Sani kapan Bu In? Offline Januari tanggal 27. Sebelumnya Bu In pernah belajar? Iya, pernah Bu ya. Ya. Berapa lama belajar sebelumnya? Lama Bu ya. Oh, kenapa? Karena materinya banyak yang dibahas, tapi agak lambat penyampaian materinya gitu Bu ya. Dan karena online juga. Oh, gitu. Tidak setiap hari ya dapat. Nah, setelah masuk Januari ini Bu In, apa yang terasa perbedaannya setelah masuk? Alhamdulillah Bu ya, di Al-Hasani ini saya mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya cari selama ini untuk bisa memahami isi Al-Quran. Amin, amin. Mudah-mudahan Mbak Yen istiqomah ya. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Oke, kalau gitu sudah siap untuk membahas surat Ali Imran 171 ya? Insya Allah Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, buka Ali Imran ayat 171 yang nanti akan diurai oleh Bu In Marlina. Kita ikutin dengan seksama. Mudah-mudahan kita dalam mendengarnya, memahami ayat ini, termasuk pahala yang sangat besar sekali. Sangat besar pahala Al-Quran ini ya. Baik, untuk itu saya serahkan waktu dan sepenuhnya kepada Bu In. Silakan Bu In. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan pada kita semua
sehingga Allah berkenan mempertemukan kita pada hari ini di kajian Ba'da Subuh yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Suaranya maaf. Bu, suaranya hilang. Suara Bu ini hilang. Oh iya, Bu ya. Sekarang bisa ya, Bu ya? Udah ada. Dengan berharap semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Buya Rizal Al-Hasani dan keluarga sebagai penemu, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Berkat kecintaan beliau pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan pada Al-Qur'an, sehingga Allah titipkan kepada beliau ilmu tentang bagaimana mudahnya menerjemahkan Al-Qur'an sehingga mudah pula untuk dipahami. Dengan metode beliau yang mudah, kita bisa dengan mudah mengetahui isi kandungan kalam Allah yang agung, yang sudah semestinya kita pelajari dan amalkan sebagai SOP kita selama hidup di dunia. Berulang-ulang beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu mudah, dan mudah, agar terbenakkan di hati kami para pemuridnya, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Maka pesan beliau, cintailah Al-Quran dengan ikhlas dan ridho karena Allah. Sebab Al-Quran yang akan menjadi teman dalam kesendirian kita di dalam kubur, yang cahayanya akan menerangi kita di alam kubur yang gelap, yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangat mencintai Al-Quran, Allah turunkan taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita untuk menjadi hambanya yang selamat di dunia dan akhirat. Sehingga Allah ridho memberikan rahmatnya, yang mana rahmatnya akan menjadi wasilah bagi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebagaimana termaktub dalam kutipan ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan tak lupa semoga jalan yang mulia ini akan diikuti oleh anak cucu keturunan kita, sehingga kita sekeluarga dapat berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah harapan dan cita-cita kita semua. Berikutnya, ucapan terima kasih saya pada sahabat surga saya, Bunda Hilyana, yang telah memperkenalkan Al-Hasani pada saya. Jazakillah khair, Bunda. Ucapan terima kasih juga saya haturkan pada guru pembimbing, Bu Aini, Pak Budi, Bu Pepe, Bu Nel, Pak Joko, Bapak Ketua kelas kami, Bapak Mazwar, yang telah membantu saya dalam proses belajar. Juga kepada Ibu Rita Herlinda, yang telah membantu mempersiapkan tampilan untuk presentasi pagi ini. Tak lupa terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Bapak, teman-teman satu kelas, dan seluruh peserta gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Akhirnya, semoga apa yang telah Buya dan keluarga, Ibu dan Bapak semua telah ajarkan pada saya menjadi amal yang diterima, bernilai ibadah, dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah,
Sebelum saya mulai menguraikan ayat, saya akan mulai dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menguraikan Quran surat Ali Imran ayat 171. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat ini akan saya bagi menjadi 2 bagian dengan 13 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 13. Penggalan 1, yastabshiruna. Penggalan 2, bi. Penggalan 3, ni'matin. Penggalan 4, mina. Penggalan 5, Allahi. Penggalan 6, wa. Penggalan 7, fadlin. Penggalan 8, wa. Penggalan 9, anna. Penggalan 10, allaha. Penggalan 11, la. Penggalan 12, yudhi'u. Penggalan 13, ajrol mu'minina. Kecilin aja apinya lah. Uraian penggalan Uraian penggalan 1, yastabshiruna, merupakan bentuk KKSAD atau kata kerja sedang dan akan datang dengan ciri diawali ya dan diakhiri wawu sukun na, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya basyaro, polanya istaf'an. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 85, mereka merasa senang. Penggalan 2, bi, merupakan huruf jar. Artinya dengan. Fungsi huruf jar mengkasrohkan kata berikutnya. Penggalan 3, ni'matin, merupakan bentuk KBKK atau kata benda yang berasal dari kata kerja dengan ciri diawali huruf jar bi dan diakhiri ta marbutoh dan tanwin. Akar katanya na'ama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya ni'matun. Karena pengaruh bi di depannya berubah menjadi ni'matin. Pola kata bendanya fi'latun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 459, nikmat. Penggalan keempat, mina, merupakan huruf jar, artinya dari. Asalnya min,
karena menghadapi alif lam yang bersukun, maka min menjadi mina. Penggalan kelima, Allahi, artinya Allah, asalnya Allahu, karena pengaruh mina di depannya berubah menjadi Allahi. Penggalan keenam, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ketujuh, fadlin, merupakan bentuk KBKK dengan ciri diakhiri tanwin. Akar katanya fadola. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya fadlun. Berubah menjadi fadlin karena pengaruh min. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 318 karunia. Bagian satu ini saya artikan, mereka merasa senang dengan nikmat dan karunia dari Allah. Kemudian bagian kedua, penggalan 8. Wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 9, anna, merupakan huruf bermakna artinya bahwasanya. Fungsi anna memfathahkan kata berikutnya. Penggalan 10, Allah, Allah, asalnya Allahu, karena pengaruh anna menjadi Allah. Penggalan ke-11, la, sebagai huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-12, yudhi'u, merupakan bentuk KKSAD dengan ciri diawali yu dan diakhiri harokat dhammah, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya huwa. Huwa di sini merujuk kepada Allah. Untuk mencari akar kata, karena bentuknya KKSAD yang dimasuki huruf sia, maka berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Maka akar katanya adalah doya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga doya'a menjadi do'a. Polanya af'ala. Asal katanya ado'a. KKSAD-nya yudhi'u dengan rumus dhammah kasroh sukun. Dhammah sukun kasroh. Untuk memudahkan pengucapan, yudhi'u berubah menjadi yudhi'u dengan rumus dhammah kasroh sukun. Artinya, terdapat di Mahmud Yunus halaman 232, dia akan menghilangkan. Penggalan ke-13, ajrol mu'minina, merupakan bentuk KBM, terdiri dari kata benda dan kata benda.
Ciri KBM-nya, pada kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Di kata benda kedua, huruf ketiga akar kata berharokat kasroh, yaitu ni. Ajro merupakan bentuk KBKK sebagai objek. Akar katanya ajaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata bendanya ajarun, pola kata bendanya fa'lun. Ciri objeknya berakhiran fathah tain, yaitu ajaron. Berubah menjadi ajro karena menghadapi alif lam sukun. Artinya terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 34, pahala atau balasan. Al-mu'minina merupakan bentuk KBPA atau kata benda pelaku aktif sebagai objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Akar katanya aminah. Pola kata kerjanya af'ala. Kata bendanya mu'minun. Pola kata benda muf'ilun. Ciri pelaku aktifnya ada di huruf kedua akar kata, yaitu mi. Ciri objeknya berakhiran nina atau ina. Ciri jamaknya ya sukunna atau ina. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 49, orang-orang yang beriman. Sehingga arti KBM-nya pahala orang-orang yang beriman. Maka bagian kedua ini saya artikan, dan bahwasanya Allah, Dia tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Arti secara keseluruhan, mereka merasa senang dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwasanya Allah, Dia tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Mumtaz kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bu Yen? Lega Bu ya, alhamdulillah. Ini kayaknya udah mantap ini ya. Tenang juga, jelas juga, lengkap juga. Jelas sejelas-jelasnya, Bi. Ya, tenang, lengkap, mantap. Jadi mumtaz. Bu Yen, setelah tadi kan long atau lega. Nah, sekarang Bu Yen baca Quran, apakah tetap mencari arti dari ayat yang Bu Yen baca? Iya Bu ya, insya Allah. Karena penasaran Bu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah tadi ikut rasani baru Januari ya Bu ya. Ya, akhir Januari Bu ya. Januari berarti Februari, Maret, April 3 bulan baru rasani ya. Nah, pagi ini pecah rekor peserta 200 itu ya. Di pagi ini mungkin banyak yang tidak tersapa nanti, banyak sekali peserta. Jadi sekali lagi saya mohon nanti ya mungkin karena waktu terbatas 1-2 aja kita sapa nanti, tapi mewakili yang lain. Baik Bapak Ibu, saya hanya menambah sedikit konteksnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira, mereka senang dengan nikmat-nikmat Allah. Ya orang ini kan orang-orang yang jihad tadi ya, dia ada di surga. Nah, sebelum kita masuk surga,
kita juga merasa senang dengan nikmat-nikmat Allah yang ada diberikan Allah pada kita. Semua yang kita dapati sekarang sebenarnya semua nikmat Allah. Tidak ada satupun yang merupakan usaha kita. Usaha kita juga cuman itu sekedar formalitas. Sementara yang jelas rezeki semua dari Allah. Nah, kalau kita merasa senang dengan apa yang kita peroleh, sama dengan kita mencoba gladi bersih masuk ke surga, mencoba belajar masuk surga. Jadi mari kita merasa senang dengan nikmat-nikmat Allah ini. Apapun yang kita peroleh, wafadlin dan karunia-karunia Allah. Bukankah kita bisa melihat karunia Allah, senang kita dengan mata kita. Bukankah kaki kita melangkah juga nikmat Allah, senang kita dengan kaki melangkah kita. Jadi semuanya kita senang. Rezeki kita, rumah kita. Nah, maka rumus kita di sini adalah bagaimana apapun yang kita punya saat ini harus mendorong kita dekat sama Allah. Kita punya jabatan kita membuat kita dekat dengan Allah. Jangan jabatan kita membuat kita jauh dari Allah. Kita punya mobil, dengan mobil ini kita dekat dengan Allah. Jangan mobil yang menjauhkan kita dari Allah. Gimana cara mobil menjauhkan kita dari Allah? Mau perginya ke mall, mau perginya menjelang sholat, pas sholat kita di mall. Nah, itu mobil menjauhkan kita. Bagaimana mendekatkan kita? Mobil bawa ke masjid, mobil bawa ke rumah-rumah panti asuhan. Itu harta yang membawa kita mendekat ke Allah. Jadi mari kita merasa senang. Wa yastabshiru nabi ni'matillah minallah wa fadlan. Mari kita merasa senang apapun. Maka kalau orang-orang mukmin dia pasti bahagia. Jarang dia yang stres, jarang dia yang punya beban. Kenapa? Dia yakin kalau Allah sudah tetapkan seperti ini, maka dia ikhlas menerima semua. Dan dia senang. Karena dia bukan melihat banyaknya, bukan melihat besarnya, tapi melihat yang memberi. Yang memberinya adalah Allah SWT. Dia tidak lupa itu. Dan yang menghibur lagi, wa annallaha, dan bahwasanya Allah, dan sesungguhnya Allah la yudhi', Allah tidak menghilangkan, tidak mentiadakan, tidak melenyapkan apa itu ajral mu'min. Adalah pahala balasan bagi orang-orang mukmin. Apapun pahala kita, apapun ibadah kita, tidak pernah Allah hilangkan. Maka bersyukurlah kita pada Allah yang sangat royal dengan pahala kita. Jadi sebesar apapun yang kita lakukan, tetap Allah berikan pahala. Alhamdulillah. Yang paling kecil menghilangkan duri di jalan, itu tetap dapat. Kita sholat, kita puasa apalagi. Nah, sekarang kita baca Quran, luar biasa. Baca Quran, memahaminya, langsung nanti mengamalkannya. Kita merasa gembira, apapun yang kita perlu gembira. Kenapa? Dasar kita Al-Quran. Nah, kita gembira kita bukan sombong, Pak. Ada juga orang ini sombong, bukan. Gembira kita karena Al-Quran dihibur oleh Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Dan sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu selamat bergabung. Banyak sekali Bapak saya mencatat, yang tercatat di saya 11 orang yang baru, yang tercatat aja nih. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung pada yang baru. Yang baru kemungkinan pertama peserta offline nanti di Sentul tanggal 26 sampai 28, ataupun peserta online yang kita buka mulai tanggal 23. Selamat datang Bapak-bapak, semoga kita menjadi keluarga besar para pencinta Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bu In, Mumtaz, Bu In ya, selamat. Semoga Bu In tidak pernah lagi berpisah dengan Quran. Kita punya jargon Bu In ya, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Nah, jadi kita betul-betul ke depannya perlu bersama. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Bu Wi ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, ada demikianlah tadi. Silakan Bu. Demikianlah tadi uraian gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 171. Semoga kita dapat menyerap ilmu dan mengamalkannya pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin.